Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Beton Prategang dan Pracetak kelas A akan mempresentasikan materi terkait precast konkrit atau beton pracetak. Kami terdiri dari 13 mahasiswa. Yang pertama yaitu Rizky Teguh Afrianto 2017-080, Rohman Hidayat 2017-053, Sakir M 2017-062, Tata Hibatul 2017-243, Muhammad Reski 2017-249, Jiden Desta 2017-056, Winak Yoga 2017-237, Niksa Alfa 2017-233, Citra Harisma 2017-164, Muhammad Ridwan 2018-007, Vera Rizky 2018-157, Bella Tania 2018-168, dan yang terakhir Della Fabila 2018-189. Yang kemudian materi tersebut akan dijelaskan oleh teman saya sebagai berikut. Berikut merupakan proses fabrikasi beton pracetak. Tahap pertama adalah tahapan perencanaan atau design engineering. Tahap kedua adalah penyusunan rangka tulangan pada beton pracetak. Yang ketiga adalah inspeksi pre-pour, yaitu pengecekan yang dilakukan sebelum pengecoran. Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap tulangan. Kemudian tahap keempat adalah proses pengecoran. Yang kelima adalah proses curing dan stripping. Proses curing merupakan proses perawatan beton yang dilakukan setelah beton mengalami pengerasan. Proses curing dapat dilakukan dengan cara menyiram beton dengan air, dan stripping adalah proses melepaskan beton dari bekisting. Kemudian tahap terakhir yaitu inspeksi post-pour, yaitu pengecekan ulang yang dilakukan setelah pengecoran selesai. Di sini, di tahap ini, beton dicek apakah ada void atau tidak. Bila dirasa tidak, maka beton siap untuk dikirim ke lapangan. Halo, saya Sakir. Saya akan menjelaskan pengertian dari beton pracetak. Beton pracetak, ketika dengar atau ditanyain apa itu beton pracetak. Beton pracetak adalah salah satu teknik konstruksi sipil di mana betonnya dicetak dengan formwork berbentuk tertentu. Beton pracetak ini pasti punya kelebihannya sendiri. Kelebihan dari beton pracetak ini ada kualitasnya terkendali, waktu instalasinya juga lebih singkat, dan juga ongkos produksinya lebih rendah. Oke, next, pengertian beton pracetak menurut SNI. Menurut SNI 2012, beton pracetak merupakan konstruksi yang komponen pembentuknya dicetak atau difabrikasi. Pengelolaannya baik di lahan produksi atau di lapangan, yang kemudian dipasang di lapangan sehingga membentuk bangunan. Dan menurut SNI 2002, beton pracetak merupakan campuran semen Portland atau semen hidrolik lain, agregat halus lebih kecil dari 5 mm, agregat kasar dari 5 mm sampai dengan 40 mm, dan air, serta ditambah dengan bahan tambahan yang membentuk massa padat. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya dengan beton cast in situ. Perlu kita ketahui bahwa beton yang telah digunakan sejak berabad-abad silam dan masih menjadi favorit untuk digunakan sebagai bahan atau elemen konstruksi. Beton memiliki kekuatan dan daya tahan baik, namun harganya masih cukup terjangkau, sehingga menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan. Selain itu, beton dapat digunakan pada berbagai kebutuhan konstruksi seperti struktur bangunan, pembuatan jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Proses pembuatan beton pun semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan teknologi pada bidang konstruksi. Yang awalnya beton hanya dapat dibuat dan dicor langsung di tempat atau beton konvensional, hingga kemudian muncullah beton pracetak. Sesuai dengan namanya,
Beton pracetak atau precast concrete adalah beton yang dicetak atau dibuat secara fabrikasi atau diproduksi di pabrik saat di lapangan atau lokasi proyek. Beton pracetak akan disusun menjadi suatu struktur bangunan. Bukan hanya itu, beton ini dijaga dan dirawat dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku hingga mencapai umur perawatan. Proses perawatan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga kadar air dalam beton supaya kualitasnya tetap terjaga dan mutunya terjamin dengan baik. Sementara itu, beton cast in situ adalah beton yang dicetak atau dibuat di lokasi tempat berdirinya bangunan atau infrastruktur. Beton secara cast in situ ini pada saat sebelum dicor, para pekerja proyek akan melakukan praktikan tulangan yang berbentuk rangkaian besi tersebut sebagai pondasi yang telah disesuaikan dengan desain terlebih dahulu, sehingga beton dapat menyesuaikan bentuk struktur yang direncanakan. Untuk keunggulan beton pracetak dari segi aspek biaya, cast in situ dan precast hampir sama semua. Dari segi aspek kekakuan lebih kaku cast in situ dan precastnya itu kurang kaku. Untuk lama pekerjaan cast in situ lebih lama, untuk precastnya itu lebih singkat. Dari peralatan konstruksi cast in situ kurang canggih daripada precast yang lebih canggih. Dari segi aspek kebocoran, cast in situ relatif lebih tahan daripada precast yang kadang-kadang bocor. Dari segi aspek mutu, cast in situ sulit dikontrol dan precast mudah dikontrol. Berikut merupakan proses fabrikasi beton pracetak. Tahap pertama adalah tahapan perencanaan atau design engineering. Tahap kedua adalah penyusunan rangka tulangan pada beton pracetak. Yang ketiga adalah inspeksi pre-pour, yaitu pengecekan yang dilakukan sebelum pengecoran. Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap tulangan. Kemudian tahap keempat adalah proses pengecoran. Yang kelima adalah proses curing dan stripping. Proses curing merupakan proses perawatan beton yang dilakukan setelah beton mengalami pengerasan. Proses curing dapat dilakukan dengan cara menyiram beton dengan air, dan stripping adalah proses melepaskan beton dari bekisting. Kemudian tahap terakhir yaitu inspeksi post-pour, yaitu pengecekan ulang yang dilakukan setelah pengecoran selesai. Di sini, di tahap ini, beton dicek apakah ada void atau tidak. Bila dirasa tidak, maka beton siap untuk dikirim ke lapangan. Satu, tahapan perencanaan atau desain engineering. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling awal dalam pembuatan beton precast. Pihak pabrik atau produsen precast akan menerima pesanan dari kontraktor di lapangan seperti apa yang dibutuhkan di lapangan on-site. Setelah itu, pabrik mencetak atau mendesain beton precast sesuai kebutuhan, lalu dikirim ke lapangan. Ya, untuk tahapan selanjutnya yaitu tahap 2, yaitu penyusunan rangka tulangan pada beton precast atau manufacturing the reinforcement cake. Setelah tahapan desain itu, tahapan selanjutnya yaitu perakitan dan penyusunan rangka tulangan. Di bawah itu merupakan gambar dari penyusunan rangka tulangan. Untuk selanjutnya yaitu tahap 3, persiapan backcasting dan inspeksi pre-pour. Jadi setelah pembuatan repair cake atau tulangan selesai tadi, tahapan selanjutnya yaitu meletakkan tulangan ke backcasting dengan menggunakan crane. Dan sebelum tahapan pengecoran itu, tulangan akan diinspeksi terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambar dari meletakkan tulangan ke backcasting dengan menggunakan crane. Dan ini adalah gambar menginspeksi tadi. Kemudian selanjutnya yaitu proses pengecoran.
Pada tahap ini harus dipastikan tidak ada void atau rongga udara di dalam betonnya. Oke, tahapan berikutnya adalah curing dan stripping. Setelah beton dicor atau di concreting, beton itu akan mengalami hidrasi. Yang lamanya itu sangat lama sekali, yaitu 22 hari untuk mencapai kekuatan yang diinginkan. Tapi dengan curing ini kita bisa memperpendek masa hidrasi tersebut jadi 16 jam saja. Nah, ada beberapa metode curing. Yang pertama adalah kita menjaga kadar air dengan cara menyemprot ataupun melapisi atau mungkin bahkan menggenangi beton tersebut. Ini ditujukan untuk agar beton itu terjaga kelembapannya dan kadar airnya. Kemudian adalah tarping atau menutup atau melapisi beton dengan lapisan yaitu kanvas atau mungkin polywave tarp yang tujuannya itu untuk menjaga suhu produk dan kelembapannya. Dan kemudian adalah menggunakan live flow steam curing method. Jadi dengan kita memberikan sebuah sebuah uap untuk mengatur suhunya agar beton itu bisa optimum dalam proses hidrasinya. Nah, suhu yang optimum itu adalah 60 sampai 70 derajat Celcius. Dan metode ini, metode live flow steam curing method itu yang paling populer digunakan di dalam dunia konstruksi. Nah, kita akan membahas tentang, nah ini adalah gambar dari ini tarping, kemudian di dalamnya itu ada kita melakukan itu tadi low steam curing tadi. Jadi kita dalam sini ada kita menyemprotkan uap di sini agar suhunya menjadi yang kita inginkan agar mempercepat proses hidrasi beton tersebut. Ini tarping, ini dikasih uap yang panas. Nah, kita akan fokus membahas yang paling umum saja, yang paling sering digunakan di dalam dunia konstruksi, yaitu tahapan live flow steam cure method. Ini curing ya, ini curing method. Nah, yang pertama adalah preheating, yaitu suhu awal, suhu kamar lah, suhu beton sebelum dipanaskan. Ini seperti ini grafik ini diagramnya atau grafiknya. Kemudian adalah ramping. Ramping adalah proses di mana beton dari suhu awal menuju ke suhu yang diinginkan. Nah, maksimum pertambahannya itu adalah 10 sampai 20 derajat Celcius. Nah, sampai sini. Kemudian ada holding period, yaitu di mana suhu dipertahankan sampai di mana beton itu mengalami sampai beton itu menguat atau mungkin bertambah kuat yang sesuai yang kita inginkan. Jadi pada akhir periode ini beton akan mencapai kekuatan yang kita inginkan. Kemudian adalah cooling, yaitu saat dimana beton yang ini panas suhunya 60 sampai 70 derajat, kemudian diturunkan sampai ke suhu semula. Nah, kenapa kok cuma 70 derajat Celcius batasnya? Karena kalau lebih dari itu, maka nanti kandungan asam di dalam beton itu akan meningkat, dan saat di lapangan itu akan sangat berbahaya sekali. Kalau misalnya kita memasukkan lebih dari 70 derajat, itu akan meningkatkan kadar asam di dalam beton. Nah, sementara kalau beton di lapangan kan itu kan kena hujan, kena lah itu akan sangat berbahaya sekali ketika beton mengalami crack gara-gara acid attack, namanya acid attack, itu serangan asam.
Nah, berikutnya adalah, nah ini adalah gambar-gambarnya. Ini gambar, nah ini stripping. Setelah kita melakukan curing, kita akan melakukan stripping, yaitu pengupasan beton dari backcasting. Nah ini menggunakan crane, dan ini adalah backcastingnya, sangat tinggi sekali. Nah ini tarping, yaitu penutupan dengan kanvas atau yang lain, yang bisa menjaga suhu atau bisa menjaga kelembapan. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang inspeksi post-pour. Inspeksi ini dilakukan setelah beton precast itu dilepaskan dari backcasting. Inspeksi ini bertujuan untuk sebelum beton precast ini dibawa ke lokasi proyek atau set, kita harus melakukan inspeksi terlebih dahulu apakah beton ini tidak ada masalah atau tidak ada kerusakan. Jadi melakukan inspeksi ini perlu teliti apakah beton ini tidak ada retak-retak atau di sini udah sesuai dan lain sebagainya, sehingga beton ini udah layak dan udah siap untuk dibawa ke set atau lapangan. Tipe struktur beton precast ini ada 4. Yang selanjutnya masing-masing akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Tipe struktur pracetak itu terbagi menjadi 4 bagian, di mana ada scale frame system, wall frame system, portal frame system, dan cell struktur. Di mana skeletal frame system tersebut terdiri dari komponen-komponen pracetak seperti balok, kolom, frame, slab, plat lantai, dan sebagainya yang dirakit membentuk frame suatu bangunan. Cocok digunakan untuk bangunan yang membutuhkan open plan yang besar seperti bangunan-bangunan kantor, bangunan sekolahan, bangunan parkir, mall, dan bangunan-bangunan besar yang lainnya. Sambungan balok-balok dan kolom dapat dibuat sebagai sendi, yaitu pin joint, atau sambungan kaku, yaitu rigid. Begitu pula sambungan dalam pondasi. Dan di mana balok kolom memiliki sambungan sendi, maka kolom hanya menerima momen akibat eksentrisitas reaksi ujung pada balok dengan titik berat kolom tersebut, di mana itu stabilitas lateral struktur tercapai dengan aksi cantilevernya kolom. Portal semacam itu yang saya jelaskan tadi dapat disebut dengan unbridged frame. Namun pada struktur yang memiliki tinggi di atas 3 lantai atau memiliki ketinggian bangunan di atas 10 meter, kelangsingan kolom atau besar kecilnya sebuah kolom itu akan menjadi sebuah masalah dan dibutuhkan tambahan bracing atau shear wall sebagai penahan gaya lateralnya tersendiri. Struktur seperti ini disebut dengan bridge frame. Yang dimana tadi ada unbridged frame dan yang tadi saya jelaskan ada bridge frame. Frame dengan sambungan momen resisting, gaya lateral ditahan oleh aksi frame tersendiri. Nah, ini adalah beberapa contoh dan beberapa bagian di mana yang pertama itu ada main spindle beam. Yang kedua ini ada hollow core unit. Yang ketiga ini ada internal rectangular beam. Yang keempat ini ada gable spindle beam. Yang kelima adalah gable beam. Yang keenam adalah main edge beam. Yang selanjutnya yang ketujuh ini itu ada landing support beam. Yang kesembilan itu yang ini ada ground beam. Yang ke-10 itu ada kolom. Yang ke-11 ada dinding atau wall. Yang ke-12 itu ada double T unit. Yang ke-13 itu ada internal beam. Yang ke-14 itu ada main edge spindle beam. Nah, yang selanjutnya ini adalah unbridged frame system yang saya jelaskan seperti tadi, yaitu terbagi menjadi 3. Itu ada cantilever column. Nah, yang seperti ini contohnya. Yang selanjutnya itu ada continuous frame dibagi menjadi 2, yaitu moment resisting base dan pin base. Nah, seperti ini
digunakan penahan yaitu shear wall, yaitu pada bridge frame system. Selanjutnya ada provision of lateral stability for bridge frame, di mana itu ada shear walls, diagonal bracing, fixed base cantilever, 2-3 store frames, ada fixed add beam to columns join, dan ada partial fixed add beam to columns join. Nah, ini beberapa contoh yang diterapkan kepada bangunan yang besar seperti bangunan kantor mungkin atau sekolahan. Selanjutnya ini ada beberapa bangunan juga, bangunan besar yang memiliki 3 lantai atau ketinggian di atas 10 meter. Ya mungkin itu dari penyampaian saya. Terima kasih sebelumnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang portal frame system. Struktur terdiri dari kolom dan balok atap atau rafter. Umumnya terbatas untuk bangunan satu lantai dengan bentang yang lebar. Bentangnya antara 20 sampai 30 meter. Portal frame system banyak digunakan untuk gudang dan bangunan pabrik atau lain sebagainya. Kolom dan rafter dapat berupa sendi atau pinet maupun jepit atau rigid. Namun sambungan sendi lebih menjadi pilihan utama dari segi kepraktisan dan konstruksi. Pada rafter kolom dengan sambungan sendi, kolom harus didesain dengan sebagai moment resisting cantilever, kombinasi antara dinding eksternal dan internal dengan struktur atap menyambung kestabilan lateral struktur. Baik, saya akan menjelaskan mengenai wall frame system. Sistem struktur terbangun dari dinding penahan beban atau load bearing wall, vertikal dan unit-unit slab horizontal membentuk ruang-ruang dalam bangunan. Panel dinding dan slab lantai merupakan load bearing elemen yang menahan beban gravitasi. Panel lantai atau slab yang tersambung satu dengan yang lainnya kemudian berfungsi seperti diafragma yang metransfer gaya lateral ke dinding. Wall frame struktur cocok digunakan untuk bangunan dengan banyak dinding, misalnya perumahan, hotel, sekolah, kantor, dan lain sebagainya. Pada bangunan ini menggunakan wall frame system. Wall frame system biasanya cocok untuk bangunan yang memiliki jumlah lantai berkisar dari 40 sampai 60 lantai. Ini tampak atas dinding wall frame system. Biasanya dinding pada umumnya itu berbentuk padat, tidak ada rongga di antaranya. Ya, kemudian ada yang namanya struktur yang bernama cellular system, yaitu struktur yang terdiri dari beberapa kotak atau sel yang disusun bertingkat. Tiap kotak tersusun dari dinding dan panel lantai di bagian atas dan bawah. Biasanya, struktur seperti ini digunakan untuk bangunan hotel, sekolah, penjara, dan sebagainya. Tiap kotak atau modular unit dapat memiliki berat 20 sampai dengan 40 ton. Kemudian kita bisa melihat ada gambar dari contoh struktur cellular system. Dapat kita lihat bahwa struktur cellular system memiliki bentuk identik dengan kotak, dan struktur ini memiliki panjang bentang balok tidak lebih dari 5 meter, dan rata-rata struktur ini tidak bisa kalau dibuat untuk bentang yang panjang, maka ada batasan minimalnya. Struktur cellular system ini terdiri dari tembok dan slab, gabungan antara tembok dan slab. Tembok sendiri pada struktur ini berperan sebagai kolom atau tiang pada sebuah bangunan,
dan slab pada struktur ini atau lantai pada struktur ini berperan sebagai balok pada bangunan tersebut. Ya, pada gambar kedua inilah contoh dari struktur cellular system. Bukunya adalah standarisasi beton precast. Yang pertama adalah mutu beton. Ini saya ambil dari bukunya Kim S. Elliott yang berjudul Precast Concrete Structure. Nah, ini adalah masing-masing komponen dari precast. Nah, ini adalah tipenya ada yang biasa, ada yang pertegang. Kemudian ini grade-nya C itu konkret, 40 itu adalah kekuatannya. Ini mutunya yaitu saat 28 hari yaitu 40 MPa. Nah, ini adalah masing-masing kategorinya. Nah, untuk balok dan shear wall, untuk RC itu reinforcement concrete itu memakai grade C40, yaitu memiliki strength atau kekuatan 40 MPa. Nah, untuk kolom dan load bearing wall itu ini menggunakan sama seperti ini, yaitu reinforcement concrete biasa, jadi beton tulang biasa dengan grade T50 yang berarti memiliki kekuatan 50 MPa. Kemudian ada balok kolom yang petegang atau proses konkret, itu memakai T50, atau ini juga bisa dilihat di peraturan dan beton pertegang yang memiliki kekuatannya juga 50 MPa. Nah, ini juga ada dry slab juga memakai prategang yang grade-nya C60, yaitu memiliki kekuatan 60 MPa saat 20 hari. Oke, berikutnya adalah tulangan. Nah, tulangan ini spesial ya untuk precast ya. Kalau precast ini kekuatan tulangannya itu bisa sampai 10% dari cross section, artinya sangat banyak sekali. Maksudnya sih 10% dari ini, maksudnya tuh luasan tulangannya di penampang itu mencapai 10%. Artinya tuh sangat banyak, tapi tidak selalu sampai segini. Mungkin untuk faktor ekonomisnya kita bisa membuat beton dengan tulangan yang seefisien mungkin. Kemudian mutu baja sendiri itu digunakan 460 PA, ini yang paling kecil ya, ini standar minimumnya 460 MPa. Untuk yang lebih tinggi lagi bisa digunakan. Kemudian tulangannya itu sama dengan tulangan beton cast in situ ya, tulangan ulir dengan diameter untuk untuk deckingnya itu mencapai 8 sampai 10. Kemudian untuk tulangan utamanya itu bervariasi dari 25 sampai 40. Oke, berikutnya adalah quality control dalam produksi beton precast. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari produksinya ya secara garis besar. Yang pertama adalah sebelum pengecoran. Kemudian ada pengecoran atau concreting. Kemudian setelah pengecoran atau post concreting, kemudian coating dan yang terakhir adalah pre delivery atau sebelum dikirim ke site. Nah, materialnya adalah yang pertama, yang sebelum dicor itu ada material seperti semen, agregat, pasir, dan air. Itu agregat
non reinforcement, yaitu ya yang kita tes itu adalah analisa ringan untuk mengecek agregatnya itu berapa diameternya, ukurannya berapa, kemudian tes kadar air, kemudian impunities content test. Nah, ini dilakukan setiap akan melakukan produksi ya. Kemudian tulangan atau biaya tulangan itu kita uji tensile atau uji tarik untuk mengetahui berapa FU-nya atau mutunya. Ini adalah backcasting. Nah, backcasting ini kita harus mengecek dimensinya dan kondisi visualnya. Kalau misalnya rusak ya kita harus menggantinya. Kalau misalnya dimensinya sudah nggak sesuai atau mungkin ada yang penyok atau gimana, kita harus menggantinya. Mungkin ada yang udah nggak sama sekali bisa dipakai, kita harus menggantinya. Ini adalah pengecoran. Yang dicek itu adalah beton basah. Nah, yang kita harus lakukan adalah slam test atau tes slam dengan cara ya kita menaruh beton ini ke dalam cone, kemudian kita lepaskan, kita cek diameternya. Kemudian test cube, kemudian mengecek temperatur dari beton ini. Yang ketiga adalah setelah pengecoran atau post concreting. Yang dicek ini adalah beton yang udah kering, yang sudah sudah mengalami hidrasi, yang sudah dicopot dari backcasting atau di stripping. Yang dites adalah visual. Jadi kita mengecek apakah ada cacatnya atau enggak. Kalau ada cacatnya, kita harus membuangnya atau tidak dikirim ke site. Kemudian dimensinya, apakah dimensinya sesuai atau tidak. Kemudian nah ini mengecek kadar keasaman dari atau bukan sih, ada kadar fluorid atau fluoride permeability atau permeabilitas terhadap fluorid, yaitu RCP. Dengan cara itu kita bisa mengecek beton kering. Kemudian yang keempat adalah coating. Ini tergantung sih, ini kita mau itu atau enggak. Jadi kita melakukan coating setelah beton itu dicetak. Ini ada namanya wet and dry film test and adhesion test. Ini tes adhesi. Kemudian sebelum dikirim kita harus mengecek. Nah ini khusus untuk beton yang digunakan yang bentuk ring ya ini. Ini tensile ties dan tolerance test inspection akhir. Nah ini semua adalah quality control yang kita harus penuhi dalam produksi beton precast. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila nanti ada pertanyaan ataupun ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui kelas yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.